Sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali belajar firman Tuhan. Kita semakin memperdalam firman Tuhan, semakin mengalami firman Tuhan, biar firman Tuhan menjadi daging dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita sama seperti firman Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema semua karena kekuatan cinta Yesus. Semua hanya karena kekuatan cinta Yesus. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena cinta Dia, karena kasih-Nya kepada kita. Kita akan belajar bersama-sama dalam satu firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya kira sahabat semua sudah hafal dan sudah pernah selalu dan sering mendengar firman ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal, keselamatan, surga, warga kerajaan surga telah diberikan kepada kita. Hanya karena kasih-Nya, hanya karena cintanya. Cinta Yesus dibuktikan di kayu salib. Darahnya tertumpah untuk membasuh seluruh dosa kita, sehingga di hadapan Bapa di dalam kitab Roma dikatakan seakan-akan kita tidak pernah berbuat salah. Tuhan tidak memperdulikan masa lalu kita. Kalau kita berkata aku percaya kepadamu, dan Yesus berkata aku menerimamu, di dalam Wahyu pasal 3:20, lihat aku berdiri dan mengetuk pintu, barang siapa yang membukakan pintu hatinya, Yesus masuk dalam kehidupan kita. Yesus ada dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal dalam firman-Ku, padahal firman adalah Yesus sendiri. Jika kita ada dalam Yesus dan Yesus ada dalam kita, kita terlindung aman. Keselamatan dikatakan di sini memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Kalau kita percaya Yesus Tuhan dalam kehidupan kita dan sebagai juru selamat kita, kita tidak akan binasa. Api neraka tidak akan pernah kita alami, tapi kerajaan surga itu yang kita alami. Tidak hanya nanti waktu kita mati kita masuk surga, tapi selama hidup di dunia Tuhan berikan kerajaan surga dan segala kuasanya dalam kehidupan kita. Ada satu kesaksian 2 bulan yang lalu, saya mendoakan orang yang sakit kanker paru-paru, sudah stadium 4 menurut dokter. Saya dampingi, saya tantang untuk percaya Yesus dan akhirnya percaya Yesus. Minggu yang lalu, baru 5 hari yang lalu, orangnya meninggal. Sebelum meninggal, semua anaknya, cucunya, keluarganya datang dan semua membisikkan doanya supaya cepat meninggal. Tetapi dari siang sampai malam orangnya tidak segera meninggal. Sahabat mengerti, sesudah orangnya meninggal, anaknya, keluarganya baru kesaksian bahwa karena sulitnya ibunya atau adiknya atau kakaknya ini meninggal, nafasnya sudah ngos-ngosan lalu pakai masker oksigen. Anak-anaknya cerita, ini kan sudah berlalu ya Bu, sehingga saya cerita katanya. Kami semuanya cari orang pintar, cari dukun, cari segala sesuatu, kuasa-kuasa yang bisa menolong ibunya meninggal. Jam 8 saya berangkat ke rumah sakit dan saya datang ke ruangan ibu itu yang sudah tersengal-sengal. Karena saya mendampingi selama 2 bulan untuk percaya Yesus, saya tetap berkata, Bu, kalau percaya Yesus ibu masuk surga. Kalau saat ini ibu dipanggil pulang, itu pasti pulang, ibu tahu tempatnya, yaitu surga. Kemudian saya katakan, sesuai pewahyuan yang saya terima, saya katakan, kalau nanti yang jemput ibu yang berpakaian hitam, ibu jangan mau. Dan sahabat, Anda ngerti. Lalu saya katakan, kalau yang menjemput berpakaian putih berkilauan dan di telapak tangannya ada lubang bekas paku, ibu ulurkan tangan dan ibu sambut uluran tangannya, maka ibu akan bersama-sama Yesus masuk surga. Dan sesudah itu ibunya meninggal dengan baik, tanpa tersengal-sengal, tanpa suara-suara yang grog-grog dan sebagainya, meninggal baik, lurus. Dan sesudah itu anaknya cerita,
peristiwa-peristiwa sebelum meninggal. Sahabat, Anda ngerti? Dan mereka berkata, "Ibu, ini yang saya datang ini ketuanya orang pintar sekota ini." Dan dia berkata, "Tidak bisa ditembus ibumu." Pengen ngerti ibu ini punya cekelan dalam bahasa Jawa, punya pegangan, punya jimat atau tidak. Dan orang pintar ini berkata, "Tidak bisa ditembus kehidupan ibumu." Kenapa? Karena ibu ini yang meninggal tersebut sudah di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalamnya, jadi sudah terlindung aman, tidak bisa ditembus oleh kuasa siapapun juga selain Roh Kudus. Sahabat, mengertilah di sini bahwa begitu cinta Tuhan kepada kita, kita tidak bisa disentuh oleh apapun juga. Kemudian yang orang pintar yang satunya berkata gini, "Saya sudah kirim bala tentara," bukan bala tentara surga pastinya ya, "dan mereka takut menghadapi ibumu. Mereka lari semuanya," bahasanya mereka ngacir, ya, mereka lari semuanya. Sahabat, Yesus yang kita sembah, Yesus yang ada di dalam kita, dan kita di dalam Yesus, cintanya begitu kuat di dalam kita, sehingga surga diberikan, keselamatan diberikan, hidup kekal diberikan. Tetapi perlindungannya kita tidak bisa dibaca oleh kuasa-kuasa kegelapan. Orang-orang ini mengakui sendiri, orang-orang pintar ini mengakui sendiri, ibumu tidak bisa dibaca. Karena Anda ngerti, sudah 2 bulan ini ibu tersebut percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Imannya utuh, imannya kuat sampai pada akhirnya. Dan Anda ngerti semuanya itu. Setan mencoba merebut alamat mencoba merebutnya, dan dia berkata, "Tidak bisa, aku takut terhadap ibumu." Kalau kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, dikatakan di sini hanya karena cintanya, hanya karena kekuatan cintanya, setan itu takut terhadap kita. Setan tidak bisa menembus, membaca pikiran kita, tidak bisa membaca hati kita. Tetapi hanya karena kita di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita, baru semuanya itu bisa terjadi. Anda bisa, kuasa manapun Anda bisa. Dan terbukti, ibu yang waktu 5 hari yang lalu yang meninggal, sebelumnya betul-betul orang pintar, 3 orang pintar sahabat, tidak bisa menembusnya. Dan dia berkata, "Semua yang aku utus ngacir, pergi, lari, karena tidak bisa, karena takut dengan ibumu." Setan takut terhadap kita, takut karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Dan yang setan lihat adalah Yesus yang menutupi kehidupan kita, yang menyelubungi, menutup, bungkus kehidupan kita. Lalu yang satu mengatakan, "Aku tidak bisa baca ibumu karena tertutup, terlindung, terlalu kuat." Karena cintanya Tuhan terhadap ibu tersebut tidak bisa digugurkan imannya, karena sudah menjadi targetnya Tuhan untuk diselamatkan. Mari sahabat, kita percaya firman Tuhan, percaya sepenuhnya, percaya utuh kepada Yesus sampai pada akhir hidup kita, sehingga kita tidak bisa digagalkan hidup kita oleh kuasa manapun juga, tidak bisa disentuh oleh kuasa manapun juga. Hanya karena cintanya Tuhan, hanya karena kekuatan cinta Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Jangan pergi dari cinta Tuhan, jangan menolak cintanya Tuhan, karena semua itu hanya karena cinta Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.